Pastor. Hai nak, Lagi ngapain nih? lagi baca tentang doa. Ini kan mau 21 hari doa puasa. Oh, Seluruh iya. FGF seluruh dunia loh melaksanakan ini tanggal 4 sampai 24 Januari. Oh iya. Apa sih doa dan puasa itu? Kalau doa itu kan setiap orang percaya atau orang Kristen kan berdoa. Nana berdoa nggak? Lumayan, berdoa lah, berdoa makan, bangun tidur. Oke. Tidur berdoa. Gak cuma itu nak. Jadi berdoa itu adalah komunikasi kita sama Tuhan. Mesti menyediakan waktu secara khusus untuk kita ngobrol sama Tuhan. Selain itu di dalam doa itu biasanya ada permohonan, ada penyembahan, ada pujian, ada ucapan syukur yang kita bisa naikkan kepada Tuhan. Gak cuma berdoa, tetapi biasanya diikuti dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, melalui doa puasa ini ditambah plus puasa. Gitu. Iya, puasa itu Bikin lapar dong. kalau niat enggak sih sebenarnya. Nah, puasa itu sebenarnya kita tuh mau ada satu tindakan untuk enggak makan, enggak minum, enggak makan dan enggak minum dalam kurun waktu tertentu sih. Gitu. Susah gak ya Pastor dilakuinnya? Kalau niat sih sebenarnya enggak. Masalahnya kita mau sungguh-sungguh enggak menyediakan waktu. Itu sih sebenarnya problemnya. Nggak ikut-ikutan ya, karena orang lain puasa terus kita nggak enak kan, sungkan gitu, sungkan semuanya ikut puasa terus nggak puasa, nggak gitu. Kalau diniatin biasanya oke. Bisa kuat sampai 21 hari. Wah. Tujuannya apa nih puasa nih Pastor? Tujuannya puasa kita tuh sebenarnya sedang mendisiplin daging kita dan kita juga membangun kehidupan rohani kita. Kemudian kita bisa di waktu-waktu itu juga kita bisa minta hikmat sama Tuhan, minta pengertian, minta pengetahuan supaya Tuhan bisa memimpin kehidupan kita lebih lagi. Jadi penting banget ya kalau kita ngambilnya di awal tahun ini sih. Betul, betul. Ya kayak tanya Tuhan ya apa nih tahun ini? Betul, minta arahan lah ya istilahnya dengan merendahkan diri, mengambil waktu specifically untuk kita lebih mencari Tuhan lah. Bukan sebenarnya dulunya nggak mencari Tuhan loh nak, mencari tapi ini lebih spesifik dan dilakukan bersama-sama. Bayangin seluruh dunia loh melakukan ini gitu. Wow, pasti powerful banget nih impactnya ya. Nah di kitab Daniel tuh ditulis nak, Daniel 10 ayat 2 sampai 3 itu ditulis ini. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi 21 hari itu Daniel berpuasa. Nah, kita mau melakukan puasa Daniel sebenarnya dalam 21 hari ini. Nah, caranya berpuasa gimana nih Pastor? Ada dua. Yang satu berpantang makanan di waktu tertentu. Jadi misalnya kalau sudah biasa puasa, itu bisa ngambil nggak makan dari jam 10 malam sampai besok sore jam 6. 6 sore besoknya baru makan. Ya, baru buka. Tapi kalau misalnya ada yang baru pertama kali nih ya, aku nggak pernah ikut puasa, mau ikut gitu, takut nggak kuat, bisa milih skip one meal. Artinya nggak makan satu kali gitu, entah itu pagi atau nggak makan siang atau nggak makan malam. Pilih aja ya? Pilih aja salah satu. Atau ada yang berpantang makanan khusus, misalnya nggak makan daging selama 21 hari. Atau ada lagi, kadang-kadang ada orang yang nggak makan sesuatu tiap hari itu ada yang kurang gitu. Nah, kayak misalnya ngopi ya. Ada orang-orang tertentu yang suka ngopi, kalau nggak ngopi kan nggak enak, harus ngopi. Nah, ambil keputusan untuk aku tak pantang deh 21 hari nggak minum kopi sama sekali, itu juga boleh. Nah, tergantung komitmen kita dan kita mau yang mana gitu. Bisa dua-duanya loh ya, puasa yang full tadi sama pantang yang kita sukai sih sebenarnya gitu. Tapi nggak usah puasa kerja aja ya? Kalau puasa kerja. Itu lain konsepnya nak, berbeda konsep. Gimana nak, mau ikut join 21 hari ini? Mau dong, karena pengen banget nih benar-benar mendekatkan diri dan pengen tahu lah ya Pastor biar kita bisa diarahkan Tuhan nih mau bawa kemana sih hidup kita di tahun ini. Oke, tapi jangan salah nak, biasanya orang pikir puasa itu diet, bukan gitu ya. Kalau bisa kurus? Kalau bisa kurus, puji Tuhan. Ya, tapi bukan itu tujuannya. Karena diet itu mengubah penampilan kita, tetapi kalau kita berpuasa mengubah gaya hidup kita sebenarnya, mengubah pola hidup kita. Karena di dalam puasa itu kita menyediakan waktu sama Tuhan. Kita mau benar-benar memprioritaskan Tuhan ya, untuk membaca, merenungkan, berdoa dan mengambil waktu untuk puasa. Jadi benar-benar fokus gitu. Betul, ya? Bisa fokus. Kalau kita ini kan biasanya suka distraction ya, banyak hal yang kita lakukan sehingga kita nggak bisa fokus. Nah, 21 hari ini kesempatan loh untuk kita benar-benar ambil waktu melakukannya bersama-sama.
Jadi kita bisa diingetin gitu. Kalau misalnya Nana ikut, aku ikut gitu, nak udah puasa nggak gitu ya. Kalau lapar, waduh pastor saya lapar nih. Berdoa aja nak, gitu. Nah, di dalam berdoa juga itu jangan lupa gitu ya. Ketika kita ambil waktu doa puasa ini, boleh tuh tulis nama orang-orang kita mau doakan. Kita bisa bersyafaat buat Jadi mereka. buat kita sendiri Bukan buat aja kita ya. sendiri aja, bukan maunya kita, tapi kita bisa mendoakan orang lain. Kita bisa tulis nama, dan terlebih justru memasuki tahun ini kita minta visi dari Tuhan untuk bisa kita melewati sepanjang tahun ini. Jadi gimana nak? Ikut 21 hari Boleh deh. doa puasa? Ya, mau komitmen ya? Ya, komitmen tuh sama-sama. Kita juga ngajak teman-teman untuk ambil bagian di dalam 21 hari doa puasa dimulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 24 Januari. Kita mulai berdoa, membaca dan merenungkan firman, dan juga jangan lupa untuk berpuasa. Yap, expect something great di tahun 2024.